Gimana Mbak Evi? Kita mulai? Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi semua. wabarakatuh. Pagi. Eh, Selamat bergabung para peserta di Latber Virtual BEP KBI sesi pagi hari ini yang ke-2115. Wah, luar biasa. Edisinya edisi KBI Provinsi DKI Jakarta. Hari ini Senin 8 Juni kita akan latihan dari jam 7 sampai dengan 8.30. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama mencari sehat pagi ini. Yuk, saya akan bacakan susunan acara Nanon hari ini, yaitu diawali dengan doa pembuka, kemudian nanti saya akan bacakan tata tertib, kemudian kita akan menyanyikan Mars BP dari rumah masing-masing, kemudian nanti akan yel-yel untuk menyemangati latihan kita pagi ini, kemudian nanti akan saya bacakan daftar pemandu yang top markotop pagi ini, nanti kita akan menyimak juga video almarhum Harijo Hari Angga. Kemudian nanti ada sekilas informasi update KBI DKI Jakarta. Kemudian kita akan berlatih bersama, latihan bersama olah nafas, olah gerak, Bio Energy Power 30 seri yang diawali dengan refresh. Kemudian setelah latihan kita akan doa bersama, doa syukur, doa penutup, dan ditutup dengan foto bersama dan diskusi jika ada. Bapak dan Ibu, mari kita awali dengan doa pembuka. Saya Ina Pranoto, rekan saya Ibu Evi akan memimpin doa. Silakan Bu Evi. Baik Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Doa kita tujukan kepada almarhum Bapak Hari Jawahari Angga, semoga apa yang beliau sampaikan atau kita amalkan sekarang ini menjadi amal ijariah kepada beliau. Juga kepada Bapak Ibu yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disehatan, dibugarkan. Rasa syukur kita kepada Allah SWT terhadap apa yang sudah diberikan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih Mbak Evi. Lanjutnya Yuk. pembina. Selanjutnya kita akan membaca tata tertib. Saya baca ya tata tertibnya. Mangga, ya. Tata tertib latihan bersama Bioenergy Power sesi pagi ini hadir tepat waktu. Oh, maaf, dikembalikan. Oke, hadir tepat waktu tentunya dan cantumkan nama jika belum tolong diberikan juga provinsinya. Kemudian saat berjalan latihan tolong ambil posisi agar lihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Kemudian tentunya menyiapkan tempat latihan yang nyaman, kemudian tolong mengikuti aba-aba para pemandu olah nafas olah gerak. Kemudian tolong semua di mikrofon dalam posisi mute selama kegiatan berlangsung. Menjaga sikap santun, kebersamaan dan semangat BEP selama kegiatan berlangsung. Peserta yang menggunakan dua perangkat, maka salah satu perangkat speakernya tolong dimatikan ya. Kemudian bagi peserta, jika ada permintaan membuka mikrofon saat biasanya kalau sudah di spotlight akan ada seperti itu, maka agar diabaikan saja, tetap aja langsung tetap berlatih. Jadi tolong diabaikan saja. Peserta yang terlambat bergabung agar melakukan pemanasan secara mandiri sebelum mengikuti latihan. Kemudian yang juga akan mengakhiri latihan sebelum 30 seri, mungkin ada keperluan lain, tolong secara mandiri melakukan gerakan penutup. Bapak dan Ibu, yuk kita bersama-sama sekarang ini menyanyikan Mars BEP dari rumah masing-masing. Silakan Bu Nining.
Terima kasih ya. Hantam, hantam 30 seri sekarang. Sekarang kita akan nyanyi. Gimana Bu Evi? Bisa Oke. dipimpin? Tolong dibuka ya Bapak dan Ibu supaya kita terdengar menggelegar. Mangga Bu Evi dipimpin nih ya, semangat. Oke, siap ya. Semuanya sudah hafal ya. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Sehat. Salam sehat. Salam sehat. Terus. Sehat. Produktif. Bahagia. Luar biasa. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih semua teman-teman. Tolong ditutup kembali ya. Saya akan bacakan daftar pemandu pagi yang 8 Juni 2026 diawali dengan Bapak Sutarung Wiryono dari Rumah Sehat Bukit Permai di Jakarta Timur. Terima kasih ya Pak sudah bersedia untuk menjadi pemandu pertama untuk memberikan refresh. Kemudian disusul Ibu Isbudi Hartati dari Perwita Wana Kencana di Jakarta Pusat. Disusul Bapak Sunyoto dari Pokel 7 di Jakarta Timur. Kemudian yang keempat Ibu Eli Lukitaningsi dari Pokel 3 di Jakarta Timur. Kemudian ada dari Rumah Sehat Gudang Peluru Bapak Suprapto. Gudang Peluru itu di Jakarta Selatan. Dan ditutup Ibu Yudit Hak dari Pokel 11 di Jakarta Timur. Sedangkan backup pemandu Ibu Royatin dari Rumah Sehat BPPT yang latihannya ada di Taman Suropati, Jakarta Pusat. Kemudian Bapak Sugiarto dari Rumah Sehat Pokel 1. Dan tim teknis kita tentunya saya dan Ibu Evi sebagai tuan rumah, SL Ibu Nining, kemudian PPT juga Ibu Nining, rekod Bapak Amiruddin, foto nanti Ibu Santi dan Ibu Susana, dan musik Bapak Pratomo. Demikian daftar pemandu. Mari sekarang kita kiranya simak video almarhum. Sekali aja. Ada itu kan. Oke, mama nggak.
Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana karena kita ini pagi ini kebetulan edisi DKI Jakarta, bagaimana kalau kita mengundang Bapak Hari Witono untuk memberikan sekilas tentang KBI di DKI Jakarta. Silakan Pak, mohon di spotlight. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui apa yang terjadi di DKI selama bulan Juni, saya akan sebagian merupakan refresh tentang memori yang kita semua alami ya. Karena ini pesertanya mayoritas ada dari Jabodetabek ya. Ada beberapa peristiwa yang kita alami bersama. Untuk itu saya akan share screen. Jadi ada apa di DKI, terutama selama bulan Juni ini, ya. Jadi yang pertama ada special event, yaitu ulang tahun yang kedua Rumah Sakit Bukit Permai. Rumah sehat. Kemudian Rumah sehat, special Pak. event yang kedua adalah, sorry, Rumah Sehat, RS Rumah Sehat Bukit Permai. Kemudian kita juga ada acara makan bersama daging korban di Rumah Sehat Masjid Agung Sunda Kelapa. Ini yang spesial eventnya. Dan yang akan datang ini di bulan Juni juga, Rumah Sehat MASK akan juga merayakan ulang tahun yang ketiga, ya, minggu depan. Kemudian kalau kita berbicara kegiatan rutin yang ini akan saya sajikan adalah Latber mingguan tatap muka, kemudian Latber hybrid bulanan yang nanti akan kita lihat di mana itu terjadinya. Baik, ini adalah yang ada di Bukit pada saat kita bersama-sama hadir di sana merayakan ulang tahun Rumah Sehat yang kedua. Seru banget nih acaranya. Karena bertepatan dengan 1 Juni, yaitu hari lahirnya Pancasila. Sehingga ada BPS yang punya ide, kita menampilkan corak ragam budaya Indonesia dalam bentuk pakaian. Ya, semua menggunakan pakaian adat. Kita lihat, ternyata latihan BIP tidak terganggu dengan hadirnya pakaian adat seluruh Nusantara. Kemudian penggede-penggede KBI Pusat hadir di sana. Ada Ibu Adi di sini, ada Pak Yono. Dan ini ada pakaian Jawa ditambah pakaian Jawara. Jadi ini Jawa dan Jawara nih. Pak Iwan, luar biasa. Kemudian ada Pak Patio, Bu Dewi di sana, Pak Suryono, Bu Titi. Seru pokoknya. Kita lihat semua di sana. Ini yang paling seru nih, ada Pak Tarum dan Pak Budi ini. Saya dengar ini memang dua orang ini yang menjadi motor, menjadi penggagasnya acara di Bukit Permai ini. Luar biasa. Kemudian ini adalah acara yang setelah tercapai semua angan dan cita-citamu, mudah-mudahan paling seru itu buncit itu. sehat selama-lamanya. Oke, yang menyalakan lilin, Rumah Sehat Bukit Permai. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Yang tidak pakai pakaian daerah itu adalah Ketua RW Panjang umurnya, yang sangat panjang mendukung umurnya serta kegiatan kita ini. serta mulia, serta mulia. Ini kira-kira penampakan pesertanya, tidak teringat berapa jumlahnya. Yang penting sangat-sangat banyak. Baik, kemudian
ini yang kedua, pada saat minggu yang lalu kami berlatih tatap muka di MISK. Ini adalah suasana kita makan gulai dan sup kambing yang merupakan sehat MISK. Itu diciptakan untuk dimasak kemudian kita nikmati bersama. Seru banget. Kebersamaan yang luar biasa. Ini adalah Direktur MISK. Ada Pak Untung. Baik. Kemudian berikutnya ini adalah kegiatan rutin rumah sehat, beberapa rumah sehat yang berlatih bersama di Taman Suropati. Antaranya adalah Rumah Sehat BPPT, Rumah Sehat XBU Jakarta Utara, Rumah Sehat SMA Negeri 4. Ini di bawah Pak Kelly, ya. Kita lihat kegiatannya. Jadi latar belakangnya ini adalah air mancur di Taman Suropati. Ini adalah upaya juga kita memperkenalkan BIP di ruang publik, ya. Dalam beberapa kesempatan ada juga yang tertarik kemudian menanyakan kegiatan ini, dan ini adalah ajang bagaimana kemudian kita menggait BIP baru melalui kegiatan yang dilaksanakan di ruang publik seperti ini. Nah, ini ada tamu kehormatan dari Bogor nih, Pak Lubis, Pak Kelly, komandannya. Ada Sri juga di sana. Kemudian dengan Yes. Salam sehat. Salam sehat, Salam sehat. salam sehat, Salam sehat. salam sehat, Bebas sehat. Bukan produktif. Bahagia. Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, Bapak Ibu, itu adalah kegiatan rutin yang sudah berjalan, dan ini adalah kegiatan andalan Jakarta Timur yang akan dilaksanakan minggu depan juga ini, 20 Juni, yang merupakan agenda bulanan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mengenai update DKI Jakarta. Saya ingatkan bahwa kegiatan kita ini sebenarnya merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya adalah multidimensional, di mana kita berusaha memperoleh sehat secara fisik dengan olah nafas, olah gerak, secara mental, secara sosial. Kenapa secara sosial? Kita berinteraksi dengan background sosial. Kemudian juga ada dimensi spiritual, misalkan daging kurban yang kita makan bersama, bagaimana sebuah rumah sehat kemudian bisa mengumpulkan dana untuk membeli kambing kurban. Sebagai bocoran, MISK ini berhasil mengumpulkan 6 juta, sehingga bisa membeli seekor kambing yang sangat gemuk katanya, sehingga bisa disisakan untuk makan bersama. Baik, itu saja update dari DKI Jakarta. mantap, mantap, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang kurang, Pak, sepertinya. Kita rencana kita mau di Kemenpora. Oh iya, itu Ibu Evi boleh ditambahkan? Ya, kita Karena itu akan Spotlight. melibatkan banyak orang tuh. Ya, untuk Woro-Woro mungkin kita akan menggabungkan Jabodetabek untuk kegiatan Kemenpora Rabu Krida ya, tanggal 22 Juli 2026. Jadi mulai sekarang sudah harus ada pendaftaran peserta yang akan hadir. Mudah-mudahan bisa sampai ke level 500 orang ya posisinya. Karena sebelumnya kan sampai 500 juga. Jadi kita harapkan ini adalah kedua ya, kali kedua kita di Kemenpora untuk tahun ini ya Pak.
Tahun ini Iya, bagus sekali iya. ya. Tahun ini Tahun ini pertama. pertama. Baru pertama ya. Jadi ini adalah Ya. kali ketiga berarti dari tahun lalu. Mudah-mudahan ini memberikan makna supaya Kemenpora juga lebih mengenal kita. Itu aja informasinya, nanti kita akan kelola dengan Pak Supardi dan Bu Neneng. Terima kasih sudah mengelola. Silakan Pak Sutaru. Itu tidak saya masukkan karena itu kegiatan bulan Juli. Tadi itu ada update bulan Juni. Nggak apa-apa. Jadi Juni adalah persiapannya. Semoga kita semakin bisa menampakkan secara sosial yang adalah sebuah inorga yang sangat baik untuk membangun kesehatan secara fisik, ya, mental, ya, sosial, dan juga spiritual. Baik, kembali ke tuan rumah. Iya Pak, yuk kita undang sekarang. Seru banget sih tadi tuh. Sekarang kita mengundang Bapak Tarum. Silakan Pak Tarum yang akan memberikan refresh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ina, Ibu Evi, dan host tentunya. Dan juga terima kasih kepada Pak Hari Witono dari KPI DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi P1 dan sekaligus menyampaikan refresh pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Harwit yang tadi telah mempreview ulang tahun Rumah Sehat Bukit Permai hari Senin yang lalu, yang di mana saya kebetulan dipercaya sebagai ketua panitia, tetapi yang lebih berperan adalah ketua Dewan Suronya itu Pak Budi yang pakai pakaian Papua kayak tadi. Alhamdulillah bisa berjalan lancar atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian dan sekitar 300 orang hadir kemarin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan refresh singkat mengenai satu topik yang mungkin sudah pernah saya sampaikan, tetapi ada beberapa perubahan sedikit gitu ya, berdasarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana kita memahami konsep bioenergi power ini dengan menggunakan pendekatan kerangka berpikir logis atau logical framework gitu ya. Nah, maksud saya untuk menyampaikan topik ini adalah ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita nantinya bisa menjelaskan konsep BEP itu secara singkat dan holistik kepada para calon BEPers dan juga para mungkin orang-orang yang prospektif nanti akan menjadi calon-calon BEPers. Dan yang kedua adalah khususnya bagi para pelatih agar kita dengan memahami konsep BEP secara holistik, maka kita akan memiliki informasi dan inspirasi gitu ya untuk bisa menyusun materi-materi refresh gitu ya, secara lebih lengkap, lebih komprehensif. Kenapa? Karena BEP ini betul-betul merupakan satu cakupan ya, ilmu yang luar biasa lengkapnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah tahu bahwa tujuan kita melakukan BEP adalah agar kita mencapai sehat, bugar, produktif, dan bahagia. Ini selalu kita afirmasikan setiap kali kita latihan. Dan kita juga sudah tahu bahwa BEP ini ada 3 pilar, yaitu pola pikir positif, pola makan sehat dan gizi seimbang, dan olah nafas dan olah gerak. Semuanya sudah paham ini. Tetapi bagaimana kaitan antara 3 pilar ini dengan tujuan yang ingin kita capai, inilah yang ingin kita refresh pada pagi hari ini. Jadi dengan menggunakan pendekatan logical framework sederhana, itu kita mengenal apa yang disebut dengan input, kemudian proses, kemudian output, outcome, dan kemudian impact gitu ya. Nah, lalu apa inputnya ketika kita melakukan BEP ini? Tentu kita oksigen adalah
kebutuhan pertama, kemudian air yang kita minum, kemudian nutrisi atau gizi ya ini bagian dari pola makan tadi itu. Gizi, kalau kita bicara gizi itu maka isinya adalah karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan lain-lain gitu ya. Itu sudah sering dibahas juga. Kemudian satu hal lagi ini adalah pola pikir positif ya yang saya kategorikan di sini menjadi bagian dari input juga. Nah, kemudian semua itu diproses, proses utamanya itu sebetulnya adalah melalui olah nafas dan olah gerak itu. Jadi olah nafas segitiga dengan olah gerak itu gerakan 1, 2, 3 dan ada gerakan pemanasan dan penutup tentunya yang semuanya diarahkan untuk merangsang cakra-cakra yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini adalah bagian utama dari BB dan kemudian dari situ apa yang terjadi adalah bahwa di dalam tubuh kita proses-proses metabolisme maupun juga fisiologi yang lainnya itu akan terangsang ya, sehingga dengan demikian maka pembentukan energi atau ATP bisa jauh lebih meningkat, kemudian juga serapan nutrisi untuk perbaikan sel dan jaringan itu juga bisa ditingkatkan, kemudian terjadinya pelenturan pembuluh darah dan juga penguatan otot dan juga detoksifikasi. Nah, ini proses-proses ini akan terjadi dengan lebih baik dengan adanya olah nafas yang baik, benar, terukur, dan teratur. Kemudian semuanya itu tidak akan bisa jalan tanpa adanya hormon dan enzim. Nah, kita juga sudah pernah membahas mengenai hormon dan enzim secara spesifik. Nah, kemudian apa outputnya? Yang pertama tentu adalah energi ya, yang merupakan tujuan utama kita BB adalah menghasilkan energi yang lebih besar gitu ya. Kemudian juga selain itu dari proses metabolisme maupun proses-proses fisiologi lainnya ini, maka aliran darah di dalam tubuh akan menjadi lebih lancar, kemudian proses regenerasi atau rejuvenasi dari sel-sel itu berjalan lebih baik, kemudian toksin-toksin atau racun-racun yang ada di dalam tubuh juga bisa dikeluarkan dengan lebih lancar dan lain-lain. Ini baru sebagian saja, tapi sebetulnya banyak sekali. Kemudian dari situ apa outcome yang kita harapkan? Yaitu yang pertama adalah kita bisa sehat. Nah, sehat ini ukurannya banyak sekali tentu saja gitu ya. Tentu misalnya bagaimana tekanan darah kita normal, kemudian kadar gula, kadar kolesterol, asam urat dan lain-lain gitu, ukuran sehat yang biasa kita pakai secara fisik ya. Tapi juga misalnya bagaimana kita bisa mengurangi terjadinya sarkopenia atau otot-otot yang mengalami degradasi gitu. Kemudian juga pengeroposan tulang seperti osteoporosis dan lain-lain. Jadi ukuran sehat di sini secara fisik dan juga tentu sehat secara mental gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kemampuan kita untuk meningkatkan menyembuhkan diri sendiri gitu ya, yang kita sebut dengan autoterapi atau self healing gitu. Itu juga meningkat ini sebagai outcome dari latihan BEP ini. Dan tentu juga adalah imunitas kita yang bisa meningkat ya. Jadi karena 1 dan 2 itu kemudian maka yang ketiga adalah daya tahan tubuh kita akan bisa menjadi meningkat dan agak bisa melawan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang kita gitu ya. Nih, kemudian apa dampaknya? Dampaknya adalah kita yang selalu kita afirmasikan adalah agar kita bisa bugar, produktif dan bahagia. Nah, tentu ini adalah tujuan akhir ya, dan ini bisa kita uraikan panjang lebar mengenai apa itu bugar, produktif dan bahagia tentunya. Dan memang tidak hanya dengan BEP saja, tapi juga perlu ada intervensi-intervensi lain. Nah, inilah kira-kira secara ringkas konsep BEP secara holistik ya. Dari sini kita bisa menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Masing-masing item atau komponen ini kita jabarkan menjadi
materi-materi refresh yang tidak akan ada habisnya tentunya gitu ya. Kemarin sore misalnya contohnya ini bicara mengenai olah nafas, olah gerak ini Pak Cacap kemarin menjelaskan bagaimana kita gerakan mendorong mobil gitu ya. Ternyata sesederhana itu ya, mendorong mobil pun itu gerakan tangan ke depan itu ternyata ada ilmunya dan ternyata secara saintifik itu terbukti gitu. Dan lain-lain, misalnya juga sebelum ini saya ingat Bu Mayastika misalnya pernah membahas mengenai protein dan lain-lain ya. Jadi masing-masing ini kalau diuraikan menjadi bahan-bahan kajian, bahan-bahan refresh yang luar biasa gitu ya. Nah ini yang kita harapkan nanti P1 tidak lagi akan kesulitan untuk menemukan topik apa yang akan dibahas gitu ya. Karena sekarang ini mudah sekali ya dengan bantuan AI sudah gampang sekali kita membahas atau mengelaborasi satu topik gitu ya. Nah, jadi demikian Ibu Bapak sekalian, jadi untuk setiap elemen tadi akan bisa dibuat modul-modul pendek atau refresh sehingga secara keseluruhan akan pemahaman PEP kita menjadi lebih sistematik dan terukur, terstruktur. Kemudian kalau misalnya modul-modul singkat atau bahan refresh itu kemudian didokumentasikan atau diorganize dalam satu dokumentasi begitu, nanti kita akan memudahkan untuk bisa mengakses dan khususnya bagi para pelatih, para pemandu misalnya, itu bisa mudah mereka untuk mendapatkan bahan-bahan itu. Nah, kalau itu semuanya di dalam diorganize dalam istilah sekarangnya menjadi sebuah knowledge management. Dengan demikian maka diharapkan nanti refresh itu semakin lama semakin kaya dan juga terjaga kualitasnya. Dan rumah-rumah sehat ataupun KBI nanti bisa membuat rencana-rencana latihan dengan refresh yang tematik dan juga berkesinambungan ya. Kalau selama ini ya memang seperti kita di masjid misalnya ya, satu bulan puasa kita ada kultum ya, itu kan yang memberikan kultum kadang-kadang topiknya ya asal saja gitu ya, kadang-kadang ini itu dan sebagainya, kemudian tidak nyambung satu sama lain, kemudian juga kadang-kadang berulang-ulang dan seterusnya gitu ya. Nah kalau kita sudah mempunyai satu planning itu mestinya nantinya walaupun itu juga boleh-boleh saja sih, tetapi nanti akan lebih bagus, lebih terstruktur dan khususnya ketika kita memberikan pembekalan bagi para calon-calon PEPers ini akan lebih bagus lagi karena akan lebih terstruktur gitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, refresh singkat saya. Tentu karena ini sebuah pendekatan, bisa saja mungkin ada perbedaan pendapat, pandangan, dan sebagainya. Mungkin pengelompokannya bisa berbeda dan seterusnya, tapi itu tidak masalah dan itu adalah sebuah sebuah area yang memang kita akan pakai untuk kembangkan ilmu kita. Demikian, apabila ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan dengan pemanasan dan latihan 5 sesi pertama. Mohon posisi duduknya yang tepat dan kita latihan, kita tingkatkan mindfulness kita. Semoga latihan ini berjalan dengan baik. Pemanasan 5 hitungan. Tarik, tegak, hembuskan perut, tunduk. 10 hitungan. Tarik, tegak,
Hubungkan perut, tunduk. 5, 2, 15 hitungan. Tarik. Tegak. Kembangkan perut, tunduk. 5, 10, 2, 20 hitungan. Tarik. Tegak. Kembangkan perut, tunduk. 5, 10, 15, 2, 25 hitungan. Tarik. Tegak. Bukan perut, tunduk. 5, 10, 15, 20, 2, 30 hitungan. Tarik. Tegak. Bukan perut, tunduk. 5, 10, 15, 20, 25, 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek titik. Tarik tangan ke belakang. 2, 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek titik. Tarik tangan ke belakang. 2, 1, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Balik. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Daun kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Tur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu.
Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Kedua, tunduk jauh. Tarik. Gawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Tur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Tur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1, 1. Tarik. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gawil kening. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2.
2. 1 titik. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur atas kepala. Baru. Hidup. Baru. Dagu. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek piting. Tarik tangan ke belakang. 2. 2. Tunggu jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 3. Tarik. Tangan kaku ke depan, lentur atas kepala. Perut, hidup. Perut, dagu. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3. Tarik. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 4. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 4. Tarik. Kaku ke depan, lentur atas kepala. Perut, hidung, perut, dagu, gesek, gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5. Tarik. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 5. Tunduk jauh. Tarik.
Jauhil kening. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Lima. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur atas. Terus. Hidung. Perut. Dagu. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Dua. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Dua. Satu, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Dua. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Dua. Dua, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Dua. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Tiga, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Dua. Tiga, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Dua. Tiga, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang.
buang ke atas. 41, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, 2, 42, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, 2, 43, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas, 51, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, 2, 52, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, 2, 53, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 2, tunduk jauh, jawil kening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut,
hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik. Gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh, tarik. Jauh kening. Gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 3, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala. Perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4, 1, tarik. Gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 4, 2, tunduk jauh, tarik. Jabir kening. Gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 4, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik. Gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik. Jabir kening. Gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 5, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. Perut, gesek putih, tangan ke belakang, buang. 1, 2, tunduk jauh, tarik. Ambil kening, gesek perut, gesek putih, tangan ke belakang, buang. 1,
1, 3. Tarik. Tangan satu ke depan. Lentur ke atas kepala. Lalu. Gesek perut. Gesek kuping. Tangan ke belakang. Buang ke atas. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tangan ke belakang. Buang. 2. Jauh. Samping. Gesek perut. Gesek kuping. Belakang. 3. Tangan satu ke depan. Lentur ke atas kepala. Gesek perut. Gesek kuping. Tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Satu ke depan. Lentur ke atas kepala. Lalu. Hidung. Kaki. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Saling. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan satu ke depan. Lentur ke atas kepala. Lalu. Hidung. Lalu. Kaki. Gesek perut. Gesek kuping. Tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin. Gesek perut. Gesek kuping.
tangan ke belakang, 2, 5, 3, tarik, tangan kaki ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. Kaki 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 2, tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 3, tarik, tangan kamu ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 2, tunduk jauh, tarik, jauh yang kening, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 3, tarik, tangan kamu ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh, tarik, jauh yang kening, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 3, 3, tarik, tangan kaki ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 2, tunduk jauh, tarik, jauh yang kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang,
3, tarik. Tangan kamu ke depan, lentur ke atas kepala. Perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kaki, tarik tangan belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek perut, tarik tangan belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek kaki, tarik tangan belakang, buang. 5, 3, tarik, tangan kaku ke depan, sentuh ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kaki, tarik tangan belakang, buang ke atas. Gerakan penutup, tarik, buang. Alhamdulillah, kita setelah menyelesaikan latihan olah nafas olah gerak 30 seri dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Gimana Bu Evi? Kita doa syukur dulu ya Bu Evi. Semoga apa Ya. yang kita upayakan pagi ini bisa menambah derajat kesehatan kita. Mangga Bu Evi, kita pimpin Bu. Silakan. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah menjalankan atau melaksanakan 30 seri ya, cukup keringetan, mudah-mudahan SPBE kita full hari ini ya, pasien pengisian bahan energi. Ya, seperti itu. Ya, semuanya hari ini kita bugar, sehat selalu. Ya, berdoa menurut agama percaya masing-masing, dipersilakan. Selesai. Terima kasih Mbak Evi. Gimana kita ucapkan terima kasih nih kepada para pemandu yang hebat-hebat, mantap. 30 seri tanpa halangan. Gimana kita ucapkan terima kasih ya. Yuk kita terima kasih banget nih sama Pak Sutarum dari Bukit Perpa yang telah memberikan refresh mengingatkan kita. Tapi yang jelas ini emang menarik karena memahami konsep BEP secara holistik melalui kerangka log frame. Saya kira ini memang sangat bermanfaat, nggak cuma buat yang baru-baru, tapi juga buat para pelatih. Kayaknya bagus deh idenya, Bu. Nanti kita bikin buku ya, melengkapi TOB itu, karena ini lebih praktis. Keren deh pokoknya. Terima kasih ya, Pak Tarum. Nanti kita akan keren banget, dilihat-lihat lagi apa inputnya, outputnya, outcome, akhirnya sehat, bugar, produktif, bahagia. Tujuan kita bahagia. Terima kasih. Yang kedua, saya terima kasih kepada Bu Isbudi. Terima kasih ya, Bu. Kemudian Pak Sunyoto, yang keren nih dari Pokel. Kemudian Bu Eli. Terima kasih Bu. Pak Suprapto dari Gudang Peluru Topas. Kemudian Ibu Yudit yang telah menutup dengan gerakan penutup. Mantap semua, juga terima kasih tentunya tidak lupa kepada backup yang ready. Itu Bu Rohyatin dan Pak Sugiarto ya tadi ya. Terima kasih ya Pak. Ini kita harus siap sedia terus kalau ada masalah langsung di spotlight. Kemudian terima kasih kepada siapa dia Mbak Evi, hostnya Mbak Nining ya. Terima kasih ya Mbak. Kemudian juga sebagai spotlighter, kemudian juga sebagai share PPT ya tadi ya, kemudian juga yang
ahli rekam kita, Pak Amiruddin. Pak, terima kasih ya, Pak. Kemudian musik Pak Pratomo. Apalagi ya tadi, Mbak? Terima kasihnya nih untuk host semua nih. Terima kasih. Kemudian tentunya buat semua peserta Ya, foto. sekarang. Oh, ya Allah, Tuhan. Maaf ya, Bu Santi, Bu Susana Udah. ini. Iya, udah ada beberapa yang pamit. Luar. Foto ya. Halaman pertama. Benar. Silakan bergaya. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Ada 4 halaman. Ada 83 tadi. 86. Ya, tadi sebenarnya. Oh, Yang halaman ketiga wow, belum ya, mantap. Masih 70-an sekarang. 1, 2, 3. Halaman terakhir. Aduh, banyak ya Bu Santi. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah selesai semua. Terima kasih buat semua peserta tadi 86 ya Bu Nining. Ya, 86. Ya, top banget nih Ya, pagi paling ini. banyak tadi Luar 86. biasa. Ya, luar biasa hari Senin. Semoga ini hari Senin minggu, awal minggu ini semua berbahagia. Amin. Karena sehat Amin. dan bugar. Amin. Ya Rabbal Amin, Alamin. amin, amin. Gimana Bu Evi, ada lagi yang disampaikan sebelum kita mungkin ada bincang-bincang kali ya? Ya, masuk bincang-bincang aja, kita tutup resmi. Bincang aja ya, sebelum kita kembalikan ke hostnya nih, ada yang mau disampaikan nggak? Izin, saya Tontro. Oh, Pak Tantra. Iya, Tolong Pak Tantra. SL Pak Tantranya. Ya, Pak Tontro di spotlight. Spotlight. Ya, Pak. Monggo, Pak. Sehat semua. Salam sejahtera. Sehat. Kami singkat aja mengingatkan semua BPers lah, khususnya para ketua-ketua rumah sehat, ketua di provinsi, di kabupaten kota, semua ya. Tanggal 27 akan ada Munas, jadi siap-siap. Syukur-syukur, apalagi yang jauh-jauh bisa hadir ke Jakarta. 27 Juni, Pak. 27 apa, Pak? Ya, hari Sabtu. Oh, Juni. Hadir karena Juni, jauh, ya. keterbatasan tempat juga itu bisa Zoom. Cuma Oke. yang hadir di Hotel Le Meridian, siap-siap kantongnya. Kenapa Pak kantongnya, Pak? Ya, siap-siap kantongnya. Oke. Ya, mohon Siap, dimaklumi ya, itunya apa? Siap, Pak. Memang kos juga ya, apalagi yang jauh-jauh. Ya, kita harapkan bisa hadir, tapi kalau toh terkendala oleh transportasi, apalagi terbang yang sudah naik ya kosnya, ya kita fasilitasi dengan dalam jaringan ya, daring. Nanti diatur dan informasi lebih lengkap akan menyusul setelah steering komite itu menetapkan hal-hal yang pokok yang harus diketahui oleh peserta Munas. Tujuannya Munas salah satunya memilih ketua umum, pengurus baru, kemudian program 5 tahun ke depan, kemudian mengesahkan AD/ART dan sebagainya. Oke, itu saja. Terima kasih waktunya. Kalau ada tambahan, Bu Evi, mungkin ada tambahan yang saya lupa. Silakan mungkin. Terima kasih, Bu Ina. Ya, sama-sama Pak. Bu Evi, mangga tuh. Kalau ada tambahan Munas, waduh, looking forward nih. Ya, posisinya sih sebenarnya benar disampaikan Pak Tontro tadi. Kita akan menyelenggarakan Munas pada tanggal 27 Juni 2026. Posisinya akan hybrid, tetapi yang daring itu khusus kepada peserta yang memiliki suara. Jadi peserta jauh ya khususnya karena ada diskusi yang harus offline, sehingga kita mengharapkan Bapak Ibu bisa hadir di lokasi, tetapi dibatasi karena jumlah peserta itu juga memang dibatasi di sana. Khusus dalam informasi awal, mungkin kita dapat sampaikan bahwa pesertanya itu untuk rumah sehat sebagai peninjau. Ya, rumah sehat sebagai peninjau itu masing-masing 2 orang. Rumah sehat di daerah Jabodetabek atau siapapun juga bisa hadir di sana.
perkiraan angkanya nanti akan disampaikan seperti disampaikan Pak Totoro tadi. Kita akan ada steering committee yang akan menetapkan anggaran dan lain-lain. Jadi posisinya yang memang akan diputuskan dalam kegiatan tersebut adalah pertanggungjawaban pengurus 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 sampai 2026. Lalu ada setelah itu kita lakukan diskusi terkait dengan perubahan anggaran dasar, lalu ada penyusunan program kerja ya 5 tahun ke depan, dan pemilihan ketua umum, ketua pengawas, dan ketua pembina ya. Itu akan menjadi sangat seru pembelajaran kita mengenai organisasi. Mudah-mudahan KBI menjadi lebih solid sehingga kita dapat bergerak sesuai dengan ketentuan organisasi ya, dan lebih terukur. Itu aja barangkali Mbak Ina. Oke, terima kasih banyak. Tambah Bu masukan informasi tambah. Ya. Pardi. Pak Supardi. Ya, Pak. Tolong di spotlight. Jadi ini saya cuman kok tadi Bu Evi sudah menjelaskan tentang Jumat Gerida. Memang waktu untuk diskusi dengan Jumat Gerida itu jadi Rabu Gerida Pak ya. Rebu bugar. Jadi Rebu bugar Pak. Istilahnya Rebu bugar. Oh, Rabu bugar. Oh, Rabu sekarang. Bugar. Tadi tanggalnya itu mestinya tadinya kita meminta tanggal 22, ternyata kita keduluan dengan yang lain sehingga kita dapat tanggal 5 Juli. Tetap Julinya tetap 5 Juli. Oke. Lalu kebetulan saya Jumat Sabtu kemarin sudah koordinasi dengan teman untuk buat flyer dan sebagainya, mungkin hari ini atau besok mungkin sudah keluar, dan itu sudah saya sesuaikan dengan apa yang tidak ada perubahan memang, tetapi kita pastikan dengan koordinator di kantor Menpora, jadi harus pakai apa dan sebagainya. Cuman kalau DC, monggo nanti kalau Pak Harwit kepengen pakai apa seperti yang Izin Pak Pardi, bukan tanggal 5 Pak. Merah putih. 8 Juli Pak. Sementara saya tulis merah putih. 8 Juli Bu Susan. Ya 8 Juli bukan 5 Juli, hari Rebo tuh 8 Juli Pak Pardi. 8 Juli maaf 8 Juli 5. Saya tuh sekarang kalau angka keliru terus ya. 8 Juli. Itu saja Bu Evi, mohon maaf tadi informasi yang lengkap dari Kemenpora sudah saya sampaikan ke Bu Evi juga. Tinggal 1 bulan lagi ya. Iya. Masih ada waktu sedikit Pak Estiar sebagai koordinator sesi pagi. Pak Istiar, mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dapat tugas dari Pak Pardi ya, untuk membuat flyer. Ya, insya Allah nanti beberapa besok ya mungkin sudah bisa beredar. Kemudian yang ingin saya sampaikan terkait latihan bersama provinsi ini ya. Selamat untuk DKI ya, luar biasa hari ini. Pak Harwit bisa mengerahkan pasukannya sekian banyak. Ya. Jadwal berikutnya Pak Is mesti dipastikan. Kan Ya. tidak Senin berikutnya kan. Jadi jadwal sudah ada ya, jadwal yang 8 sampai minggu ini ada. Kita kedepannya yang belum saya susun, sudah susun sebagian ya. Karena berubah kan, nanti yang DKI sekarang Senin, besok minggu depan sudah selesai untuk diatur kemudian supaya seluruh rumah sehat seluruh provinsi itu mendapat giliran hari yang beda-beda, bisa tidak hanya Senin melulu ya, tapi nanti bisa Selasa. Ya, betul. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian ini yang Parit yang masih jadi PR kita. Karena apa? Yaitu ini mengirimkan daftar pemandu ya. Itu kalau dari saya itu kan minta 3 hari sebelumnya ya kan sudah siap ya. Tapi selama ini pasti akan mundur ya. Jadi mungkin ya seperti kata DKI ya baru kemarin jam berapa dari Pak Evi kirim. Ini masalahnya yang bikin empot-empotan tuan rumah harian ya.
Senin kebetulan saya dan Pak Buran kan, kalau misalnya sampai minggu kemarin belum ada misalnya, kan saya yang harus tunggang langgang. Sama aja besok Selasa itu tuan rumahnya begini, pokok 9 ya, itu sudah nanyakan terus, Pak Is mana yang untuk Selasa gitu kan, padahal itu Jawa Tengah ya, besok Jawa Tengah. Itu saya koordinasi dengan Pak Agus seperti ini ya. Jadi mohon nantinya dan teman-teman dari provinsi yang kebetulan mewakili provinsi, mohon ya, untuk pengiriman daftar pemandu perlu ya. Jangan Pak sampai Is untuk DKI, gini Pak Is untuk DKI, khusus DKI ya, khusus DKI kita tidak hanya mengirim daftar pemandu Pak, tapi kami bedol desa menangani semuanya. Jadi kalau DKI kebagian tugas, koordinator atau tim pusat tidak usah worry, tidak usah khawatir. Ya. Kami tangani semuanya. Oke, ya terima kasih Pak Ari. Khusus DKI ya. Banyak orangnya. Semuanya karena masih kita dalam trial and error ya awalnya. Insya Allah nantinya akan makin baik. Dan kemudian betul-betul seperti yang kita harapkan bahwa kemudian mewujudkan apa itu saya bilang BP Indonesia Raya, berwajah Indonesia saja, tidak cuma kemudian mewakili sektoral daerah. Kita mengadopsi yang sesi sore Pak Is. Jadi pada saat kalau sesi sore pada saat batch itu kebagian, maka batch itu menangani seluruhnya, jadi dari perencanaan, penyusunan pemandu, kemudian tim teknis semua itu diserahkan kepada batch. Tapi kalau kemudian batch itu tidak mampu, baru tim pusat akan membantu melengkapi kekurangannya. Gitu. Sehingga dengan demikian ini terjadi pemberdayaan. Misalkan batch 7, batch 11 ya, Lampung. Oh itu bedol desa nih timnya Pak Suryono ini. Jadi tim pusat itu hanya mendampingi saja gitu. Termasuk susunan pemandu, termasuk PPT-nya itu disiapkan oleh batch. Nah, kalau sesi pagi itu bisa mengadopsi itu, kita memberdayakan provinsi. Jadi provinsi itu dituntut untuk mampu melakukan itu gitu. Itu konsepnya seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi sebetulnya ya kalau kadang-kadang yang pagi ya berpikir wah sore enak ya sudah itu kan sudah lebih terkoordinir ya Pak. Ya batch itu udah ibarat itu komando gitu ya. Misalnya Bu Ida Spandi udah wah itu tinggal kontak ini batch sekian, ayo beda yang pagi Pak Arwin ya itu. Jangan jadi ini sebenarnya ada kaitannya dengan ini tema Munas kita tanggal 27. Karena KBI tema Munasnya adalah penguatan fondasi organisasi. Sehingga dengan demikian sesi pagi ini sebenarnya adalah sebuah test case. Ketua-ketua KBI provinsi ini dituntut untuk bagaimana organisasi di provinsi itu kemudian digembleng, digodok gitu loh. Jadi Pak Is tembak aja ketua KBI provinsinya gitu loh. Kemudian kalau mereka kemudian belum ada kemampuan, baru tim pusat itu melengkapi apa kekurangannya. Sehingga dari sisi manajemen mereka harus ikut berpikir. Kalau hanya mengirim pemandu ya itu terlalu gampang dan itu tidak memberdayakan menurut saya. Itu. Saya kan sebagai koordinator pusat nih. Ya. Jadi konsepnya kan begitu. Ibu Evi masih ingat kan itu juknisnya Bu Evi ya? Oke. Ya, noted Pak Arwin ya. Oke. Jadi sekali lagi kemudian ya kita pelan-pelan akan insya Allah akan menjadi lebih baik ya. Lebih tertata kemudian lebih karena ritmenya kan kita masih begini begitu ya. Jadi kita masih ibarat mencari-cari. Nanti lama-lama kita sudah terbiasa dengan hal yang sudah bagus. Kita tetap yang bagus bagaimana. Ya, itu saja dari saya. Mungkin Mbak Evi mau nambahin? Cukup sebenarnya ya, sudah jam 9 sebentar lagi. Cukup Pak. Ya memang ini masa transisi ya, posisinya enggak apa-apa kita coba untuk bisa memberdayakan. Memang tadi sampaikan Pak
Arif benar, itu menjadi tanggung jawab ketua KBI provinsi masing-masing, jadi diharapkan keaktifan. Tapi ada beberapa provinsi yang memang ketuanya agak bermasalah ya, jadi itu menjadi suatu problem juga. Seperti di Sumatera Barat itu kan yang aktif malah Bu Isma, lalu di Bali itu juga kan tidak aktif juga gitu. Jadi suatu hal yang memang perlu dimaklumi juga bahwa kegiatan sesi pagi itu tantangannya lebih besar ya posisinya untuk bisa kita memanage kegiatan pagi menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi memang harus disampaikan terlebih dahulu jadwal 1 minggu ke depan sehingga mereka bisa concern gitu loh jadwalnya. Dalam juknis sudah sampaikan bahwa 3 hari seminggu sebelumnya sudah ditetapkan peserta atau petugas-petugasnya, dan hari -1 atau -3 itu kalau ada perubahan baru disampaikan. Nah, penyampaian di dalam grup sebaiknya disampaikan jangan bertumpuk-tumpuk ya. Jadi ketika hari Senin untuk besoknya dikabarin. Jadi jangan hari Senin mengabarkan untuk hari Rabu gitu. Kita jadi bingung nih di pesertanya. Ini mana ya linknya gitu. Kadang-kadang kesulitan di kita tuh suka lupa linknya. Jadi kita harus ngeklik link yang di-share untuk kegiatan hari ini gitu. Jadi share untuk di grup juga tidak terlalu bertumpuk-tumpuk di beberapa hari ditampilkan. Jadi H-1 ditampilkan sehingga orang bisa oh besok ada bagian Jawa Tengah, Jawa Timur gitu loh. Itu aja barangkali penataannya Pak Iskar, sudah keren sih. Insya Allah bertahap kita akan bisa merapikan semuanya. Mudah-mudahan ya. Ini masih baru 14 dan belum aktif semua. Nanti sasaran di 5 tahun ke depan kita di 38 provinsi. 38. Jadi sebulan sekali cuman. Iya. Oke. Terima kasih Pak Istiar, keren. Terima kasih juga teman-teman yang sudah 40. Ya 40, yuk. Ya, cukup ya. Ya, cukup. Kami undur diri ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Kembali ke Bu Keren. Ya, kita hitung nih. Mundur. Terima kasih. 5, 4, 3, Terima kasih. 2, 1. Assalamualaikum.